atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku memohon bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Shalom. Ada sukacita, ada semangat. Kiranya hari ini kita tetap diberi kondisi yang baik, kita masih tetap bersemangat, boleh punya kesehatan yang baik. Dan satu hal kita boleh bersyukur bahwa hari ini kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Mari teman-teman sekalian, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita mau konsentrasi untuk masuk ke dalam ibadah. Mari kita bersatu teduh sejenak. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari teman-teman sekalian kita mau masuk di dalam doa, kita mau mengakui dosa kita sebelum kita masuk ke hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, sekali lagi kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Kami mau menyerahkan setiap hati kami, pikiran kami, biarlah kami boleh Tuhan berikan konsentrasi yang baik dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan kami boleh ditegur, dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan ya Bapa, biarlah Tuhan Kau boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Apa yang kami perbuat baik dalam perkataan kami, baik di dalam pikiran kami yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Biarlah Tuhan ampuni kami sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari teman-teman sekalian kita boleh bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan iman kita bersama seluruh gereja di segala tempat dan segala abad. Kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
di tengah situasi COVID-19 ini, kita tidak lupa untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada kita, dan kita mau belajar untuk berdiam dekat di hati Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita tidak lupa bahwa kita punya Tuhan yang begitu kuat dan begitu berkuasa. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan ajaib. Mari kita puji nama Dia.
Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, puji namanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Dia Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Teman-teman, sebentar kita akan memasuki firman. Kita mau mendengar kata Tuhan dan kita mau mempersiapkan diri dengan baik supaya kita bisa dengan sungguh-sungguh mendengar firman dan menerima Yesus di hati kita. Kita kembalikan segala pujian dan segala hormat kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menjadi our heart of worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. More than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you,
It's all about you, Jesus. King of endless world. King of endless world. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. more than a song, God. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, when it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you. When it's all about you, Jesus, it's all about you, it's all about you. When it's all about you, Jesus. Teman-teman, inilah saatnya kita akan merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Perenungan pada pagi hari ini saya beri tema Be Wise, jadilah bijaksana. Dan ayat yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami menyerahkan waktu kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami Tuhan. Engkau sendiri yang membukakan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu ke depan ini ke dalam pimpinan-Mu, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, sebelum kita merenungkan satu tema ini, mari saya membacakan ayat firman Tuhan untuk kita sekalian. Ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernah enggak kalian merasa menyesal? Ya, menyesal untuk sesuatu yang kalian pernah lakukan, atau kalian menyesal karena kalian tidak melakukan apa yang kalian pikir seharusnya kalian lakukan. Saya pikir kita pasti semua pernah menyesal, bukan? Kita menyesal untuk apa yang kita lakukan mungkin karena kita pernah mengucapkan sesuatu kata-kata yang salah sehingga
teman kita tersinggung dan kemudian hubungan kita menjadi retak dan kita tidak lagi berhubungan baik dengan dia. Atau kita menyesal karena kita tidak melakukan sesuatu hal. Mungkin ya, kita sebenarnya punya kesempatan ya, orang tua memberikan, kita punya banyak waktu dan orang tua memberikan kita kesempatan untuk misalnya mengikuti kursus bahasa. Tetapi waktu kita ada kesempatan itu, kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, tahu-tahu tiba-tiba ini saatnya kamu punya kesempatan, kamu bisa pergi untuk studi ke luar negeri. Dan akhirnya kamu harus mulai dari nol untuk belajar bahasa asing. Dan kamu menyesal, kenapa? Dulu waktu saya punya kesempatan, waktu saya mendapatkan kursus itu, saya tidak memanfaatkan itu dengan baik. Dan kamu menyesali itu. Jadi kamu menyesali apa yang seharusnya kamu lakukan tapi kamu tidak lakukan. Pasti ada sesuatu penyesalan ya di dalam hidup kita. Nah, ada seorang yang bernama Grace Bulrock. Nah, ada seorang bernama Grace Bulrock ya, dia adalah seorang pekerja sosial. Dan dia bekerja di bagian hospice care. Hospice care itu adalah satu pekerjaan, dia harus merawat pasien-pasien yang dalam kondisi sekarat ya. Ketika dokter sudah memvonis bahwa orang ini nggak bisa sembuh lagi, ya, dokter sudah angkat tangan dan semua pengobatan sudah dihentikan dan pasien boleh pulang, ya. Kalian boleh pulang, orang anggota keluarga boleh membawa dia pulang dan kalau dia mau makan apa saja silakan. Dia kepingin makan apa dikasih. Jadi tidak ada pantangan lagi. Kenapa? Karena dokter merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup. Jadi dia pulang dan dia hanya menunggu waktunya kapan dia akan pergi. Nah, itulah Grace Bulrock melayani orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang hanya menunggu saatnya dipanggil Tuhan. Dan orang yang dalam kondisi seperti itu biasanya mereka pasti merasakan dalam suatu tekanan dan kondisi yang tidak baik dan mereka membutuhkan banyak penghiburan, banyak kekuatan, kata-kata penghiburan dari orang-orang yang di sekitar dia. Dan Grace ini menemani mereka. Dan selama 6 tahun dia melayani di sana, dia mengatakan 6 tahun itu adalah waktu yang sangat memiliki makna yang dalam, sangat berarti bagi dia. Dia duduk di samping pasien-pasien itu dan dia mendengarkan apa yang diceritakan oleh pasien-pasien itu. Dan banyak pasien-pasien itu kemudian mereka mencoba berdamai dengan diri mereka, dengan masa lalu yang sudah mereka lewati. Dan dia mengatakan, walaupun ya pasien-pasien ini berasal dari latar belakang yang berbeda, kehidupan yang berbeda, tetapi ada penyesalan-penyesalan yang terucap hampir sama. Ya, jadi pasien ini walaupun latar belakang beda, tapi ada beberapa hal penyesalan yang sama yang dirasakan oleh pasien-pasien itu. Dan dia mengumpulkan ada 9 ya. Dan saya hanya menyebutkan 4 di sini. Yang pertama dia mengatakan mereka menyesal seandainya waktu mereka pada masih sehat, mereka seandainya bisa lebih mengasihi orang yang penting bagi mereka. Alangkah baiknya. Mungkin itu pasangan mereka, mungkin itu sahabat mereka, mungkin itu saudara mereka atau orang tua mereka. Mereka menyesal, seharusnya mereka lebih mengasihi orang-orang yang penting bagi mereka pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyesal, mereka seharusnya menjadi pasangan yang lebih baik. Mungkin mereka bisa menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, atau menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anaknya. Dan mereka yang anak-anak merasa ingin seharusnya mereka menjadi anak-anak yang lebih baik bagi orang tuanya. Dan kemudian penyesalan yang ketiga, mereka menyesal, mereka menghabiskan terlalu banyak waktu mereka untuk bekerja. Mungkin harusnya mereka menghabiskan banyak waktu, ada waktu yang mereka sediakan untuk keluarga, untuk sahabat, untuk siapapun.
Dan itulah yang mereka sesali. Dan kemudian yang keempat, seharusnya mereka melakukan lebih banyak hal bagi orang lain. Dan banyak di antara pasien-pasien itu yang pada waktu itu mereka akhirnya mengambil satu keputusan, ya. Satu keputusan untuk mewariskan kekayaan mereka ketika mereka meninggal nanti. Sehingga walaupun mereka sudah meninggal, mereka masih bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang hidup. Dan mereka biasanya mewariskan kekayaan mereka kepada badan-badan sosial. Nah, itulah beberapa penyesalan yang diungkapkan oleh pasien-pasien itu. Ketika mereka berada dalam kondisi sedang menunggu saat-saat kematian mereka. Nah, teman-teman sekalian, seandainya yang ada di ranjang itu adalah kita, adalah kamu, adalah saya. Ketika kita ada di ranjang itu sedang menunggu dekat sekali dengan kematian, kira-kira apa penyesalan terdalam kita? Apakah kita berani mengatakan saya puas dengan hidup ini? Karena saya sudah melakukan apa yang terbaik. Saya sudah memberikan apa yang terbaik. Apakah kita akan mengatakan hal seperti itu? Atau kita menyesali? Begitu banyak hal kita lewatkan. Begitu banyak hal yang kita sia-siakan. Di posisi manakah kita pada saat itu? Karena itu teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita untuk bercermin dari firman Tuhan. Bagaimana kita melihat hidup kita? Bagaimana firman Tuhan menjadi cermin kita, menilai hidup kita. Seperti apakah kita seharusnya hidup? Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 ini. Tadi pasal ayat yang 15 di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ayat 15 mengatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi perhatikanlah dengan teliti, perhatikanlah dengan hati-hati. Sama seperti apa? Sama seperti ketika kamu selesai mandi, kamu mau bercermin, kamu berdiri di depan kaca dan kamu memperhatikan, oh ya, rambut saya sudah rapi. Terus saya ada tumbuh jerawat enggak ya? Kemudian mungkin, oh ya, saya sudah mulai tumbuh kumis-kumis kecil, saya sudah mulai tumbuh brewok. Nah, atau kalau kamu sedang berdandan untuk yang cewek, bedakku sudah rapi belum? Lipstikku sudah rapi belum? Kamu dengan teliti memperhatikan wajahmu setiap sudut. Nah, itulah memperhatikan dengan seksama. Di sini firman Tuhan mengatakan apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Berarti kamu harus memperhatikan dengan teliti hidupmu itu seperti apa. Perhatikan baik-baik. Bercermin hidupmu itu seperti apa. Dari cara kamu berbicara, ketika kamu berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan teman seumur, dengan anak yang lebih kecil, bagaimana cara bicaramu? Ketika kamu berbicara, apakah kata-kata yang kamu ucapkan adalah kata-kata yang membangun, yang memberkati orang, yang menguatkan orang, atau kata-katamu itu selalu menjatuhkan orang, selalu menjelekkan orang, menghina orang? Seperti apa cara kamu berkata-kata? Dan bukan hanya itu, bagaimana juga dengan tingkah lakumu, perbuatanmu. Apakah perbuatanmu mencerminkan kamu ini adalah orang yang kenal Tuhan? Atau perbuatanmu mencerminkan orang yang tidak kenal Tuhan? Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Perhatikan dengan teliti hidupmu. Seperti apa? Dan di sana dikatakan, janganlah seperti orang bebal, ya, tetapi seperti orang arif. Nah, di sini ada ciri-ciri orang arif. Seperti apa orang arif itu? Yang pertama. Nah, ayat yang ke-16 di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
ciri orang arif yang pertama adalah mempergunakan waktu yang ada. Ya, waktu ya di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani di sana dipakai kata kairos. Dalam bahasa Yunani menggunakan dua kata untuk menunjukkan waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu menunjukkan waktu secara kronologis, ya, secara berurutan, misalnya detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Nah, itu adalah kronos. Tapi di sini dipakai kata kairos yang berarti kesempatan, ya. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pergunakanlah kesempatan yang ada. Firman Tuhan mengatakan orang yang arif mempergunakan kesempatan yang ada dengan baik. Ya, kesempatan itu datang dengan cepat dan dia bisa pergi dengan cepat. Dia bisa hilang dalam satu sekejap mata saja. Nah, dalam cerita mitologi Yunani, ya kita bisa lihat di slide kita. Yunani, mitologinya dia memakai kairos, ya. Kesempatan ini dia gambarkan sebagai anak dewa, ya. Jadi dikatakan bahwa kairos adalah anak dewa Zeus, ya. Kalau kita lihat gambarnya kira-kira digambarkan seperti itu. Jadi kairos ini dia punya rambut di depan, ya. Punya rambut di depan tapi belakang kepalanya itu botak, ya. Tidak ada rambut. Jadi rambutnya hanya di depan. Nah, kemudian kita perhatikan kalau tumitnya itu ada sayapnya, ya, tumitnya ada sayapnya. Nah, tapi jangan fokus di daun yang di tengah itu, ya, karena kita tahu kalau mereka menggambarkan biasanya patung-patung klasik yang Yunani, yang Romawi, maka agak sedikit miskin, ya, tidak ada pakaiannya, tidak ada celananya. Nah, jadi saya sedikit bermurah hati, saya tutup dengan daun supaya kita tidak salah fokus, ya. Jadi kita fokus saja di kepalanya, di kakinya. Nah, jadi kairos ini dikatakan dia itu selalu berlari ke sana kemari dan karena tumitnya itu ada sayap, ya, dia bisa terbang bersama angin, ya. Jadi dia sangat cepat ke sana kemari dan dia selalu membawa sebuah timbangan. Nah, kairos ini dikatakan kalau dia itu membawa keberuntungan, membawa waktu-waktu yang baik, momen yang baik, dan dia membawa kesempatan bersama dia. Nah, jadi kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang baik, kesempatan yang baik, maka ketika dia lewat di depan kamu, kamu harus cepat-cepat menangkap dia. Dan yang kamu tangkap itu rambutnya, ya. Kalau dia di depan kamu, cepat tangkap rambutnya. Karena apa? Karena kalau kamu tidak tangkap kairos, ketika dia pergi, kamu nggak bisa nangkap dia lagi. Karena apa? Karena belakangnya botak, kamu nggak bisa tangkap dia. Nah, makanya waktu dia lewat di depanmu, cepat tangkap dia. Nah, itulah yang diajarkan, ya. Bahwa apa? Bahwa kairos ini, kesempatan ini adalah sesuatu yang datang begitu cepat dan pergi begitu cepat. Karena itu kita harus segera menangkapnya supaya dia tidak berlalu sia-sia. Nah, dan firman Tuhan mau kita melihat hidup kita, ya. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Kita melihat hidup ini sebagai kesempatan, ya. Kesempatan yang begitu cepat berlalu, yang harus segera kita tangkap. Dan kalau tidak, ia akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Dan kita tidak bisa mengulanginya lagi. Dan di dalam hidup ini banyak kesempatan, ya. Karena itu kita harus menangkapnya, memakainya baik-baik. Sebelum pandemi ini saya berkendaraan, ya, naik mobil, saya pergi ke satu tempat, ya, lewat jalan kecil dan di sana dalam perjalanan tiba-tiba lampu merah, saya berhenti. Ya, berhenti, kemudian banyak motor di depan saya dan saya lihat ke langit itu sudah mulai mendung. Dan ada satu ibu-ibu yang berjualan koran. Dan dia menawarkan ke pengendara-pengendara sepeda motor itu dan tidak ada yang beli. Dan saya lihat langit sudah mendung, kemudian saya pikir waduh ibu ini kasihan, ya. Kalau korannya enggak laku, kasihan. Seperti apa ini sudah mau hujan. Terus saya segera cari uang kecil, ya, uang di mobil, ada enggak uang begitu, ya. Nah, kemudian saya dapat 5.000. Nah, saya dapat 5.000, cepet-cepet saya ambil, kemudian ibu itu sudah dekat dengan mobil, saya cepet-cepet buka jendela. Terus saya tanya ibu itu, Bu, korannya berapa? Dan ibu itu bilang, berapa aja, Nak?
yang penting bisa buat beli botok. Nah, saya itu nggak pernah beli botok ya. Saya nggak tahu harga botok berapa ya. Nah, saya tahu botok itu adalah makanan yang dibungkus daun begitu, yang kecil begitu setahu saya ya. Tapi saya nggak pernah beli itu botok dan nggak tahu harga botok. Jadi saya hanya memberikan uang 5.000 itu kepada ibu itu. Dan ibu itu memberi saya koran. Tetapi satu hal yang tidak saya sangka, tidak saya pikirkan, 5.000 itu sangat berharga buat ibu itu. Ketika dia terima 5.000 itu, dia merasa sangat bersuka cita, dia bersyukur sekali. Alhamdulillah dia bilang. Terus dia sangat senang sekali. Dan saya juga merasa Saya merasa apa yang saya maksudkan tadi, saya hanya ingin membantu ibu itu tercapai. Padahal saya memberikan dia cuma 5.000. Tetapi reaksi dia seolah-olah saya memberikan begitu banyak uang. Dan itu membuat saya sangat terharu. Nah, perlu teman-teman tahu kalau saya beli koran itu saya tidak pernah baca. Karena saya tidak baca koran. Jadi memang kalau masuk ke mobil saya ketemu banyak koran, itu saya beli karena saya melihat saya kepingin membantu mereka. Walaupun saya tidak baca koran, saya hanya beli untuk bantu mereka. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang jualan mainan, kincir angin, saya beli. Padahal anak saya sudah besar dan mereka nggak akan main-mainan seperti itu lagi. Nah, setelah saya beli nanti saya bisa kasih ke siapa anak-anak kecil seperti itu. Nah, itu adalah kesempatan. Kalau hari itu saya tidak membantu ibu itu. Dan kemudian saya menyadari, kalau hari ini saya baru sadar, seandainya kemarin itu saya bantu ibu itu ya. Dan kemudian saya pergi lagi ke jalan itu. Belum tentu saya masih punya kesempatan untuk membantu ibu itu. Belum tentu saya masih ketemu ibu itu. Dan belum tentu ibu itu masih jualan koran dan masih sehat. Nah, itulah kesempatan. Ketika dia ada di depan kita, cepat-cepat kita pakai. Karena waktu kita mau memakai kesempatan itu lagi, belum tentu kita punya kesempatan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kesempatan apa yang teman-teman punya yang bisa teman-teman pakai? Kita semua di rumah studi secara online, kursus-kursus online, ibadah-ibadah online, dan kita banyak waktu di rumah. Kesempatan apa yang bisa kita pakai? Inilah kesempatan kita. Ya. Di tengah situasi yang begitu buruk, kesempatan kita adalah apa? Kita boleh mempunyai lebih banyak waktu bersama orang tua. Mungkin dalam kondisi normal, semua orang sibuk. Orang tua sibuk, kita keluar, kita ada kursus ini, ada kegiatan ini itu, dan kita tidak pernah di rumah atau orang tua jarang di rumah. Tetapi dalam kondisi seperti ini, inilah kesempatan kita bagaimana kita mendekatkan diri dengan orang tua. Inilah waktu kita bisa habiskan, kita bisa nikmati bersama orang tua kita. Selagi kita masih ada kesempatan. Mungkin juga orang tua teman-teman sekalian mungkin ada yang pekerjaannya tidak baik ya. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang bisnisnya lesu atau tidak ada pendapatan sama sekali, sedangkan pengeluaran ada terus. Uang harus terus-menerus dikeluarkan. Sebagai anak, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa memberikan kata-kata penguatan, kata-kata penghiburan kepada orang tua kita. Kuatkan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tahu, dalam kondisi seperti ini anak saya bisa mengerti. Dan dia bisa menguatkan saya. Itu kamu bisa lakukan sebagai anak. Kamu bisa bantu orang tuamu. Selama ini mungkin kamu begitu sibuk, kamu tidak pernah bantu orang tuamu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, bantu orang tua, tunjukkan perhatianmu. Dengan apa? Kamu bisa membantu misalnya membersihkan rumah, membereskan tempat tidur, kamu belajar masak, kamu bantu orang tua di dapur dan sebagainya. Inilah kesempatan. Di tengah-tengah kondisi yang begitu tidak baik, masih ada yang bisa kita lakukan. Masih ada hal yang baik yang bisa kita lakukan.
Kemudian kalau misalnya teman-teman sekalian dalam kondisi yang baik, berkecukupan, berkelebihan, apa yang bisa dilakukan? Memberi bantuan kepada sekitar kita. Mereka mungkin tidak bisa membeli sembako untuk makan. Kita bisa menyumbangkan sembako, kita bisa menyumbangkan alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Itulah kesempatan yang bisa kita pakai, kita gunakan. Dan kalau hari normal, keadaan kemudian menjadi normal lagi, mungkin kita tidak punya kesempatan seperti itu lagi. Kita tidak punya kesempatan untuk membantu orang lagi. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Orang arif itu yang pertama, dia mempergunakan kesempatan yang ada. Nah, itulah kesempatan. Harus segera kita pakai, jangan kita sia-siakan, jangan sampai dia lewat, dia tidak akan kembali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang arif, orang bijaksana, cirinya adalah yang kedua adalah usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mungkin ya kita orang yang tahu banyak hal, kita mengerti banyak hal, kita punya pengetahuan yang berlimpah, kita bisa hafal Alkitab, kita menguasai bahasa asing, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kita menguasai banyak ilmu fisika, ilmu kimia, banyak pengetahuan kita. Tetapi satu pertanyaan yang penting bagi kita, apakah kamu mengerti kehendak Tuhan? Apakah kamu tahu apa kehendak Tuhan bagi kamu di dalam hidupmu? Apa yang Tuhan mau bagi kamu? Apa yang Tuhan mau kamu lakukan? Itu adalah pertanyaan penting. Dan apakah kita tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Kehendak Tuhan ada dua sifatnya. Yang pertama adalah bersifat umum. Dan itu berlaku bagi semua orang percaya. Kehendak Tuhan yang umum adalah memuliakan Dia dan menikmati Dia. To glorify Him and to enjoy Him. Jadi bagi setiap orang percaya, semua anak-anak Tuhan, itu sama. Kehendak Tuhan adalah apa? Kita boleh memuliakan Dia dan kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itu adalah yang umum. Dan semua orang Kristen harusnya tahu itu. Tetapi ada juga yang kedua yaitu sifatnya khusus. Ya, kehendak Tuhan yang bersifat khusus itu adalah bersifat individual. Ya, akan berbeda untuk A, untuk B, untuk si C, untuk si D. Nah, itu sifatnya berbeda dan unik untuk tiap individu. Dan itu biasanya berkaitan dengan misalnya studi kita, pekerjaan kita, kehidupan keluarga, pernikahan dan sebagainya. Nah, mungkin saja kehendak Tuhan bagi kamu misalnya, Tuhan mau kamu jadi hamba Tuhan. Nah, itu adalah kehendak yang khusus. Atau Tuhan mau kamu jadi apa? Jadi dokter. Untuk apa jadi dokter? Supaya kaya raya. Supaya bisa beli limosin, bisa beli macam-macam mobil yang mewah. Bukan seperti itu. Mungkin ya Tuhan mau kamu jadi dokter supaya apa? Supaya ketika kamu mengobati pasien-pasien, ketika ada yang sakit dan mereka orang miskin, mereka tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan. Kamu menggratiskan pengobatan itu. Bahkan kamu memberikan obat secara gratis, bahkan kamu menyumbang untuk kebutuhan mereka. Mungkin Tuhan mau kamu jadi dokter dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memuliakan Dia dengan cara seperti itu. Atau mungkin Tuhan mau kamu jadi guru. Ketika kamu mengajar, kamu bisa memberitakan Injil. Kamu bisa menceritakan tentang Yesus. Nah, apakah kamu tahu kehendak yang khusus ini? Itu perlu sebuah proses yang panjang. Itu perlu sebuah pergumulan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, usahakanlah. Berarti itu tidak gampang. Berarti kamu harus berusaha. Untuk apa? Untuk mengerti apa kehendak Tuhan.
Dan kamu bisa menjalani semua proses itu dengan lebih mengenal Tuhan, lebih punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kamu lebih belajar Alkitab, mempelajari Alkitab, ya, mendengar khotbah, kemudian kamu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kamu juga mencari nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman daripada kamu, lebih rohani daripada kamu. Dan semua itu memerlukan pemikiran yang teliti, pemikiran yang seksama di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi untuk bisa mengusahakan mengerti kehendak Tuhan, belajarlah untuk berusaha dekat kepada Tuhan. Menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Di sanalah kita akan mampu secara peka tahu apa kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang umum sifatnya adalah individual, berarti di antara kamu dengan Tuhan. Jadi hanya kamu dan Tuhan. Tapi di dalam untuk mencari semua itu harus mengusahakan sebuah proses yang panjang dan sungguh-sungguh dan teliti. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada satu tokoh, Agustinus, dia adalah bapak gereja. Pada masa mudanya, dia bukan orang yang bijak, dia bukan orang yang arif. Dia memulai hidupnya sebagai orang yang bebal, tetapi dia mengakhiri hidupnya sebagai orang yang arif. Dia mempunyai mama yang bernama Monica, dan Monica ini seorang yang saleh, yang taat beribadah. Tetapi papanya adalah seorang yang tidak kenal Tuhan, dan papanya tidak terlalu peduli dengan karakter dari Agustinus ini. Papanya hanya peduli akan pendidikan dia. Dan Agustinus ini adalah anak yang pintar, ya. Dia menguasai filsafat, dia menguasai ilmu retorika, dia menguasai bahasa Latin. Tetapi dia tidak percaya Alkitab, ya. Bahkan pada waktu dia berumur 19 tahun, dia sudah punya gundik, ya. Jadi dia hidup bersama seorang wanita tanpa menikah, ya. Dan dia bersama perempuan ini sampai punya anak, sampai punya seorang anak. Dan dia tidak percaya Alkitab. Sampai satu saat dia bertemu dengan Uskup Ambrosius. Dari sanalah, karena Uskup Ambrosius ini sangat pintar retorika dan dia mulai tertarik, dari sanalah dia mulai tertarik akan kekristenan. Mulai bertumbuh, ya, mulai bertumbuh ketertarikannya terhadap kekristenan. Sampai satu saat ketika dia berada di taman, dia mendengar satu anak kecil yang berkata, ambillah, bacalah. Ambillah, bacalah. Kemudian Agustinus dia mengambil Alkitab dan dia membaca Alkitab. Dia membuka kitab Roma, dia membaca kitab Roma, dan disitulah dia bertobat. Dan dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Bahkan dia menjual harta kekayaannya dan dia bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Banyak ajaran-ajaran dia, teologi dia yang kemudian mempengaruhi kekristenan sampai saat ini. Nah, itulah Agustinus. Pada waktu dia muda, ya, dia menghabiskan hidupnya dengan hidup sesuai maunya dia, mengikuti nafsu dia. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Dia menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan menjadi cermin untuk melihat ke dalam hidup kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang arif? Apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana? Apakah kita sudah menggunakan kesempatan yang ada di depan kita dengan baik? Ketika kita masih punya tenaga, kita punya kekuatan, apakah kita menggunakannya itu untuk hal yang baik? Untuk membangun diri kita, untuk membangun hidup orang, apakah kita memakai setiap kesempatan yang ada? Kemudian apakah kita adalah orang yang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita?
Marilah kita menjadi orang yang arif. Jangan tunggu sampai kita sudah tua. Dan kalau itu kita bisa tua. Seandainya kita tidak sampai tua. Hanya separuh tua sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana? Biarlah firman Tuhan ini menjadi cerminan bagi kita. Melihat hidup kita. Memakai setiap kesempatan yang ada. Dan mengerti kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah tidak ada penyesalan yang lahir dari mulut kita ketika kita menghadap Tuhan nanti. Biarlah ketika kita menghadap Tuhan nanti kita bisa berpuas diri bahwa kita sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami di dalam masa muda kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, biarlah kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dan biarlah setiap kesempatan yang ada di dalam hidup ini, kami boleh mempergunakannya dengan baik. Kami boleh menjadi orang yang arif bijaksana, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendoakan beberapa hal. Kita bersama-sama akan mendoakan. Ya, yang pertama kita akan berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Untuk studi kita, untuk mungkin kita punya pergumulan pribadi atau keluarga, biarlah kita boleh menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kita, memimpin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa juga untuk kota yang kita tinggali ini. Ya, kita berdoa untuk kota Surabaya. Untuk wali kota, untuk Bu Risma yang sudah begitu bekerja keras. Ya, kita berdoa biarlah Tuhan beri dia hikmat untuk bagaimana menangani masalah-masalah pandemi di saat-saat seperti ini. Beri dia kekuatan, beri dia kesehatan. Ya, mari kita berdoa, kita sama-sama buka suara untuk dua hal ini. Bapa yang di surga, Tuhan kami menyerahkan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan untuk studi, untuk teman-teman yang masih studi, mungkin ada yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, mereka butuh penyesuaian. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memimpin dan menyertai mereka. Mungkin mereka punya pergumulan pribadi, kesulitan yang harus mereka hadapi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong membukakan jalan. Engkau juga berkati untuk orang tua, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kota Surabaya, untuk wali kota Bu Risma. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberikan dia hikmat, memberi dia kekuatan untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya, untuk mengatasi berbagai masalah krisis yang terjadi pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk doa-doa kami, biarlah Tuhan yang boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari anaknya Yesus Kristus,
kekuatan dan penghiburan Allah Roh Kudus boleh memampukan kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang arif, bijaksana di hadapan Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. 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 This is my life, I surrender before your throne. I bend my knees, I surrender to worship you. And I lift my voice to sing your praises. Be magnified and be glorified today. You've opened up my eyes, oh God. You've opened up my eyes to see you, Lord. You turn my life around in righteousness. There is nothing more precious than to be in your presence. That's right, oh Lord. And to see you by my side.